Suatu hari saya melihat cerita di sebuah media sosial mengenai seorang ayah yang ternyata tidak sadar bahwa dia dan istrinya telah mengecewakan anaknya. Sang ayah baru mengetahui ketika mereka makan bersama istri dan anaknya, makan malam terakhir sebelum anaknya pergi merantau karena telah mendapat pekerjaan di kota yang lain. Sang ibu berkata, "Jangan lupa ya hubungi kita." Dengan tampang merengut, sang anak berkata, "Haruskah aku harus selalu menghubungi kalian?" Sang ayah dan ibu ini tentu saja terkejut. Sang ibu berkata, "Loh, maksudmu apa berkata seperti itu?" Sang anak pun berkata, "Karena kalian lebih sayang diri kalian daripada aku." Dan seketika itu juga si anak pergi dari rumah dan tidak kembali untuk berapa lama waktu. Kedua orang tua itu merasa sedih dan mereka mencoba untuk menghubungi anaknya baik via telepon ataupun medsos, tapi sang anak tidak mau menerima. Dia bilang, "Biarkan aku tenang dulu. Kalaupun kalian datang ke tempatku, ke rumahku, kalian tidak akan saya bukakan pintu. Jadi tolong tunggu aku tenang dulu." Setelah beberapa bulan, si anak kemudian menemui kedua orang tuanya. Selama di sana, si anak bilang sudah berterima kasih sudah membesarkan dia hingga dewasa, memberikan rumah, tempat tinggal, membiayai sekolah. Tapi kalau orang tua meminta lebih dari itu, ya atau misal kasih sayang dari anak, dia tidak bisa memberikannya. Karena sang anak merasa suami istri ini lebih sayang masing-masing daripada ke anaknya. Sang anak bercerita, kalau ayah pulang kerja, yang dicari adalah mama, bukan aku. Kalau mama, papa ingin menghilangkan stres, mama dan papa pergi jalan-jalan, dan aku dititipkan ke nenek. Mama papa menganggap itu adalah sebuah me time. Jadi pada saat aku lihat album jalan-jalan kalian dan aku tidak ada di situ, aku merasa sedih. Pada saat aku mengajak kalian bermain, wajah kalian tampak capek dan tidak sanggup untuk bermain denganku. Dan itu memperparah pada saat aku kuliah di kota lain dan aku melihat kalian jalan-jalan ke luar negeri berdua tanpa menginfokan ke aku, dan aku tahu itu dari medsos kalian. Aku sedih, tetapi sejak aku kuliah di kota lain, aku juga menemukan kebahagiaan baru. Aku bertemu teman-teman, aku fokus belajar, dan sekarang aku sudah mendapat pekerjaan yang layak dan dapat menghidupi diriku sendiri dan tempat tinggalku. Di situ aku juga melihat bagaimana orang tua, teman-temanku dan temanku berkomunikasi dan berhubungan. Sangat beda sekali dengan kita semua. Aku juga merasa aku hanya sebagai sebuah checklist yang harus di-achieve bagi kalian. Rumah, cek. Mobil, cek. Anak, cek. Liburan, cek. Aku juga merasa sebagai binatang yang ada di kebun binatang. Dan kalau kalian rindu aku, kalian telepon. Jadi seakan-akan aku itu dikunjungi ketika kalian ingin saja. Kalian tetap orang tuaku, tapi aku tidak bisa
menyayangi kalian selayaknya seorang anak menyayangi orang tua. Jadi, maafkan aku. Seketika itu juga sang anak kembali pergi dari rumah kedua orang tersebut dan tidak pernah kembali ke kota itu. Di sini dapat kita lihat bahwa menjadi orang tua bukan hanya memenuhi kebutuhan materi anak, dan juga kita perlu memberikan materi emosional. Anak merasa nyaman di rumah dengan orang tua, dan yang kedua adalah jangan sampai anak merasa buat apa aku dilahirkan dunia ini. Dia merasa begitu karena adanya absen dari rasa sayang orang tua ke anak. Jadi orang tua itu berat. Kalau Anda merasa belum yakin dapat mengasuh anak dengan baik, mendidik anak dengan baik, urungkan dulu niat Anda. Belajarlah dari orang tua kalian. Ambil yang baik, buang yang buruk, belajar yang lebih baik lagi.